dan konfigurasi firewall. Definisi firewall. Firewall adalah hardware atau software komputer yang mengontrol trafik yang masuk dan keluar website. Dengan kata lain, firewall merupakan elemen yang cukup penting untuk keamanan komputer. Jika komputer terhubung ke internet, maka firewall sebaiknya diaktifkan. Ubuntu dilengkapi dengan suatu aplikasi yang mempermudah konfigurasi firewall. Aplikasi tersebut adalah UFW atau Uncomplicated Firewall yang disajikan sebagai front-end tables. UFW biasanya sudah terinstall secara default di Ubuntu 18.04. Hanya saja kemungkinan besar dinonaktifkan. UFW memiliki antarmuka grafis yang disebut GUFW dan dapat diinstal jika Anda memiliki perangkat desktop. Baik, langsung saja implementasi, install, dan konfigurasi firewall di Ubuntu VirtualBox. Langsung saja ya, kita buka. Oke, kita login ya. Ini saya fullin biar terlihat lebih jelas. Oke, saya login username dan password yang telah dibuat. Udah, langsung saja kita install paket firewall dengan perintah sudo apt install UFW. Oke, kita masukin password kita ya. Nah, sudah. Maka langkah selanjutnya yaitu kita akan memeriksa status UFW dengan perintah sudo UFW status verbus. Seperti ini ya. Sudo UFW status verbus. Oke, statusnya di sini inaktif. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita langsung masuk ke super user untuk melakukan root dengan perintah sudo spasi su. Oke, sudah ya. Jika sudah masuk ke super user, maka aktifkan UFW tersebut atau firewall tersebut dengan cara atau dengan perintah sudo UFW enable agar aktif ya firewallnya. Nah, firewall is active and enabled on system startup. Oke, berarti ini sudah aktif ya firewallnya. Lalu langkah selanjutnya kita blok port 21, 22, dan 2244 dengan perintah berikut. Langsung saja ya, sudo UFW deny 21. Oke, langsung sudo UFW deny 22. Dan yang terakhir sudo UFW deny 2244. Oke, saya rasa sudah semua. Dan langkah terakhir kita cek UFW yang telah kita buat dengan perintah sudo UFW status. Ya, kalau sudah muncul seperti ini ya, seperti tampilan ini, maka sudah benar. Implementasi ACL, autentikasi, dan radius server. Untuk yang pertama, pengertian ACL digunakan untuk memfilter paket yang akan masuk maupun keluar dari router. Di mana ada paket ingin masuk atau keluar, maka akan diproses terlebih dahulu di akses list ini. Maka jika ada paket yang tidak sesuai kriteria, maka
maka akan di drop sesuai dengan kebijakan yang kita buat. Yang perlu diketahui tentang access list ini adalah metode dalam penerapan ACL. Yang pertama inbound access list, yang kedua outbound access list. ACL sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu standard access list dan extended access list. Terdapat 3 opsi dalam penerapan ACL, yaitu permit atau mengizinkan, deny atau menolak, remark memberikan komentar. Selanjutnya pengertian radio server. Radio server adalah sebuah server yang digunakan untuk melayani servis autentikasi, autorisasi, dan accounting dalam sebuah jaringan. Singkatnya, radius ini menyimpan kumpulan user di mana user tersebut dapat digunakan oleh klien atau user yang berada dalam satu jaringan dengan radius tersebut. Untuk manfaat dari radius adalah setiap sesi pengguna individu dienkripsi secara unik, yang mencegah pengguna lain memperoleh informasi pribadi. Ini berbeda dari jaringan WPA PSK di mana setiap pengguna berbagi kunci enkripsi yang sama. Pengguna atau perangkat tertentu dapat dengan mudah diautorisasi oleh radio server dengan menonaktifkan kunci enkripsi unik yang sesuai. Network permission seperti kebijakan firewall penjadwalan dapat ditetapkan dalam profil pengguna tertentu berdasarkan identitas pengguna. Setelah itu langsung saja kita beralih ke simulasi. Di sini sudah terdapat skema jaringan. Di dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan jaringan 4 WiFi lab Lightweight Access Point yang akan dikendalikan oleh sebuah WLC. WLC sebagai pengatur lab sekaligus menjadi sebuah DHCP server. Selain itu, kita juga menggunakan 2 server, yaitu server dan radius. Radius untuk autentikasi user agar user dapat diatur terpusat. Kita juga menggunakan konfigurasi ACL. Dengan adanya ACL ini, kita dapat mengatur jika ada yang mau difilter paket-paket tertentu agar tidak melewati router, sehingga paket tersebut tidak akan sampai pada server, seperti yang sudah ditampilkan di share screen. Kita pasti akan membuat skema terlebih dahulu. Skemanya sendiri 2 server, router, WLC, switch, dan 4 lab. Untuk kliennya kita menambahkan pada akhir-akhir. Lalu menyambungkan seluruh device. Lalu setting physical device view pada lab dan display name sesuai divisi seperti ini. Terdapat keuangan, personalia, marketing, dan kesekretariatan. Selanjutnya kita setting IP radio server. Kita klik config fast ethernet. Nah, di sini sudah tertera IP radio server, kemudian port status on. Kita mengaktifkan AAA. Menambahkan radius connection untuk klien dan buat user yang akan digunakan untuk NG-side client. Di sini kita membuat atau menambahkan 4 user karena masing-masing divisi memiliki 1 user. Untuk klien IP merupakan IP dari WLC. Nah, seperti ini. Client name, secret, client IP, kemudian server tipenya radius.
Untuk usernya kita isi sebanyak 4 karena di sini terdapat 4 klien. User 1, 2, 3 sampai 4. Kemudian jika sudah selesai, kita beralih ke WLC. Kita setting WLC, setting IP. Nah, di sini IP address, kemudian default gateway-nya juga kita isi. Jika sudah, kita beralih ke DHCP. Kita mengaktifkan DHCP server. Kita menginput data-data ini terlebih dahulu, lalu klik save. Kemudian jangan lupa di on kan, karena memang kita dari awal menggunakan DHCP server, jadi tidak susah-susah untuk setting IP secara satu persatu. Kemudian rename masing-masing lab tadi sudah divisi, lalu IP gateway-nya kita ubah ke DHCP. Nah, ini nanti akan otomatis terisi gateway-nya, yaitu 11.1. Selanjutnya kita buka kembali ke WLC, create new SSID di seluruh lab seperti keuangan sama dengan AP1 dan seterusnya, dengan autentikasi WPA dengan radius server settings. Config wireless LAN. Nah, di sini untuk name-nya disesuaikan, jika keuangan maka SSID AP1. Kemudian jika sudah, klik save. Lakukan cara ini secara berulang sebanyak 4 kali karena di sini lab-nya sebanyak 4 divisi. Kemudian setting AP groups agar berpasangan antara SSID wireless LAN di WLC dengan lab yang terhubung sesuai divisi. Seperti ini. Jadi kita centang keduanya yang namanya sinkron, kemudian kita isi name-nya, kemudian kita save. Selanjutnya kita beralih ke router. Setting IP router. Pas Ethernet 0/0 sama 1/0. Kemudian port statusnya juga di on kan. Setelah itu setting IP web server. Di sini IP-nya 10.10.11.2. Statusnya di on kan. Kemudian langkah selanjutnya kita baru menambahkan klien sebanyak 4 dan ditaruh pada masing-masing divisi sebanyak 1. Kemudian ubah seluruh physical device view milik klien agar dapat terhubung melalui wireless, dan ubah IP menjadi DHCP. Ubah fisikalnya dulu di sini, kita off kan, lalu ubah port. Jika sudah, kita on kembali, lalu desktop, IP configuration, dan klik DHCP. Melakukan langkah ini ke 4 klien tersebut.
Jika sudah selesai, lakukan tes apakah sudah terkoneksi. Dari sini kemudian sekarang waktunya mengkonfigurasi standar ACL. Jadi untuk standar ACL intinya hanya PC0 saja yang tidak dapat terhubung kepada web server. Untuk settingnya kita masuk ke router, CLI, kemudian config. Section 2 satu namakan titik slash 316 access list nt selesai. Jadi ini langkah terakhir, yaitu kita mengonfigurasi ACL. Untuk perintah-perintahnya sudah tertera di sini, mulai dari versi yang pertama access list sampai no shutdown. Konfigurasi dan implementasi SSL. Sebelum saya mulai tutorial ini, kalian perlu menggunakan Ubuntu 20.04 server tanpa root. Pertama-tama, langkah awal kita mempersiapkan Ubuntu server dengan 20.04. Kita membuat akun di Ubuntu, contohnya seperti ini. Ini sudah ada akun Ubuntu-nya. Lalu langkah selanjutnya, kita sebelum install SSL perlu install Apache terlebih dahulu. Pertama-tama memperbarui paket lokal untuk menambahkan perubahan upstream terbaru. Langsung saja dijalankan. Ini kedua apt update. Dan masukkan password. Sebelumnya saya sudah login terlebih dahulu, sudah install SSL terlebih dahulu di VirtualBox. Lalu klik sudo
Oke, sudah. Langkah selanjutnya, klik sudo apt install aja. Kita ikuti langkah yang ada di modul ini. Install package dulu, lalu nanti setelah install package, jika kamu punya UEFI, persiapkan firewall dulu. Lalu langkah selanjutnya, sudo UEFI allow c lalu lanjut lagi langkah selanjutnya kita nyalakan mod SSL nya dulu. Langkah pertama menggunakan sudo A2 nmod SSL, langsung enter. Lalu langkah selanjutnya kita merestart modulnya dengan sudo systemctl Oke, sudah ya. Langkah kedua kita membuat SSL-nya. Langsung saja kita masukkan namanya. Klik enter. Kita masukkan singkatan dari nama kode negara lah. Lalu provinsi Jawa Timur, lokasinya berada di Surabaya, dari Universitas UNESA, dari IT, lalu kita pakai nama emailnya aku masalah Fabriana. Langsung ke langkah selanjutnya, kita ke step 3. Kita pastikan dulu bahwa ini datanya sesuai dengan data kita. Lalu di langkah kedua ini kita langsung konfigurasi Apache ke SSL-nya dengan menggunakan sudo nano etc apache sites available. Your domainnya itu kita masukkan IP aja, lalu connect, enter. Nah, nanti keluar seperti ini tinggal ikuti aja langkahnya, disesuaikan dengan masukan yang ada di sebelumnya. Udah ya, langsung kita klik Ctrl X. Ctrl X itu save, terus kalau ada ini kita klik dulu. Di langkah selanjutnya
Kita mencoba mengerut dokumennya dengan sudo mkdir ini pakai IP ya. Nah, sudah. Ini kita buka dengan index.html, kita tambahkan index.html-nya dan klik enter. Terus langkah selanjutnya kita tutup dulu close dan kita menambahkan konfigurasi sudo satu inside menggunakan command langsung enter. Ini sudah dinyalakan, langsung kita tes ya menggunakan sudo apache.html config test. Ini ledakan sudah bisa digunakan. Buka aplikasi VirtualBox, lalu klik Ubuntu Server IDS, lalu start. Kita tunggu, mungkin agak lama. Ini sudah mulai membuka Ubuntu-nya ya. Lalu kita tunggu. Nah, ini sudah muncul. Ini mulai memproses untuk yang start. Kalau sudah muncul login ini berarti sudah selesai. Kita masukkan Nevira login, user login, dan masukkan password. Jika sudah, akan muncul seperti ini.
lalu masukkan perintah sudo su guna untuk melanjutkan root pada Ubuntu Server IDS. Selanjutnya, lakukan ping ke Google dengan cara ping google.com, lalu enter untuk mengetes koneksi perangkat tersebut. Nah, itu sudah muncul ya, artinya sudah tersambungkan atau terkoneksi. Setelah sudah muncul, kita klik Ctrl+C untuk memberhentikannya. Setelah itu, ketik install NetTools. Nah, proses installing, lalu selanjutnya melihat interface yang ada di Ubuntu dan melihat alamat IP yang sedang digunakan melalui perintah config dengan perintah ifconfig. Nah, itu sudah kelihatan ya. Interface yang digunakan adalah pada endpost 8 dengan alamat IP 192.168.56.104. Setelah itu masukkan perintah apt get update dan tunggu sampai proses selesai. Ini proses instalasinya agak lama, jadi ditunggu saja. Selanjutnya install snort dengan perintah apt get install snort, lalu enter. Setelah itu akan muncul seperti ini. Kita tunggu saja, itu masih memproses. Lalu masukkan perintah nano etc/nort/rules/local.rules untuk masuk pada file local rules. Setelah itu akan muncul seperti ini. Lalu ketik perintah alert icmp seperti di atas ya.
Setelah itu kita ctrlx dan masukkan perintah restart, yaitu etc/init.d/node restart, lalu klik enter. Nah, itu sudah memulai untuk merestart ya. Kita tunggu. Jika sudah, lalu masukkan perintah selanjutnya, yaitu snot main/etc/snot/snot.conf min-i n +8 min-a konsol untuk menampilkan konsol snot agar bisa memantau aktivasi ping secara langsung. Kita cek dulu agar tidak terjadi kesalahan saat mengetik. Lalu kita enter dan akan muncul proses seperti ini. Kita tunggu saja, ini prosesnya mulai agak lama. Lalu jika sudah, kita buka aplikasi CMD pada laptop untuk melakukan pengecekan atau ping apakah sudah tersambungkan atau belum. Ketik perintah ping dan masukkan alamat IP yang tadi, yaitu 192.168.56.104. Lalu enter. Nah, sudah terhubung ya, sudah berjalan. Itu tandanya pengecekan ping tidak error.
Lalu klik CTRL-C untuk memberhentikan ping tadi. Ketik perintah /etc/init.d/node status guna untuk mengecek status apakah aktif atau tidak. Lalu enter. Nah, jika sudah muncul seperti ini, aktif running, maka itu tandanya sudah aktif dan tidak ada yang error.